Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Nora Manggarani dengan NIM 2406051101900. Dalam materi ini kita akan membahas dua komponen utama yang menjadi inti dari sistem komputer, yaitu prosesor dan memori. Saya berharap presentasi ini dapat membantu kita lebih memahami fungsi dan peran penting keduanya dalam pengolahan data. Pendahuluan. Gambaran umum komponen komputer. Komputer terdiri dari berbagai bagian, masing-masing dengan fungsi spesifik. Memahami komponen ini meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu dalam pemecahan masalah, peningkatan, atau pembangunan sistem. Kategori komponen. Perangkat input, yakni keyboard dan mouse. Perangkat output, monitor, speaker, unit pemrosesan CPU, GPU, perangkat penyimpanan HDD, SSD, antarmuka komunikasi yaitu kartu WiFi. Pada slide ini kita akan membahas apa itu prosesor. Prosesor sering disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Komponen ini bertugas untuk mengeksekusi instruksi program, mengolah data dan perangkat input, dan mengatur komunikasi antar komponen komputer. Prosesor memiliki dua bagian utama, yaitu arithmetic logic unit atau ALU yang mengenangani perhitungan aritmatika dan logika, serta kontrol unit atau CU yang mengatur jalannya instruksi. Karena peran vitalnya, prosesor sering disebut sebagai otak komputer. Fungsi utama dari prosesor itu adalah mengolah data dan menjalankan instruksi. Prosesor membaca data dan memori, memprosesnya sesuai dengan perintah yang diberikan, dan mengirimkan hasilnya ke perangkat output atau menyimpannya kembali di memori. Selain itu, prosesor juga mengatur komunikasi antar komponen lain, sehingga semua bagian komputer dapat bekerja secara sinkron. Kecepatan dan efisiensi proses ini sangat menentukan performa komputer. Prosesor terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas melakukan perhitungan matematis dan logika. Yang kedua adalah CU yang bertugas mengontrol jalannya instruksi dan mengatur aliran data antar komponen. Selain itu ada register, yaitu memori kecil yang sangat cepat untuk menyimpan data sementara selama eksekusi. Dan terakhir ada cache, yaitu memori kecil berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga mempercepat proses pengolahan. Selanjutnya adalah kinerja prosesor. Faktor penentu kinerja adalah clock speed, jumlah core, dan cache. Sedangkan pengaruh pada sistem, prosesor dengan spesifikasi tinggi mendukung aplikasi berat seperti desain grafis, pemrograman, dan game. Selanjutnya adalah memori. Selain prosesor, memori juga merupakan komponen utama dalam sistem komputer. Memori adalah tempat penyimpanan data dan instruksi program. Fungsinya sangat penting karena memori menyediakan data yang dibutuhkan prosesor untuk menjalankan tugasnya. Tanpa memori, komputer tidak akan dapat menyimpan data sementara maupun permanen. Memori komputer terdiri dari beberapa jenis. RAM atau Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer aktif. Data pada RAM akan hilang saat komputer dimatikan. ROM atau Read Only Memory adalah memori permanen yang berisi instruksi dasar komputer, seperti proses booting. Cache adalah memori kecil dengan akses sangat cepat yang membantu prosesor bekerja lebih efisien. Selain itu, ada memori sekunder seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar.
Selanjutnya adalah fungsi memori. Memori memiliki berbagai fungsi yang vital. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh prosesor. Sedangkan ROM itu menyimpan instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer. Dapat mempercepat akses data melalui memory cache. Semua jenis memori ini saling melengkapi untuk mendukung kerja komputer. Cara kerja prosesor dan memori. Prosesor dan memori bekerja bersama untuk menjalankan tugas komputer. Prosesor membaca data dan instruksi dari memori utama, seperti RAM, untuk meningkatkan efisiensi data yang sering diakses dan disimpan di memory cache. Setelah prosesor selesai mengolah data, hasilnya akan dikembalikan ke memori utama atau dikirim ke pelangkat output. Hubungan erat antara prosesor dan memori inilah yang memungkinkan komputer bekerja dengan cepat dan efisien. Perbedaan prosesor dan memori. Prosesor dan memori memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Prosesor berfungsi mengolah data dan mengeksekusi instruksi, sedangkan memori bertugas menyimpan data dan instruksi tersebut. Prosesor memanfaatkan memori untuk membaca dan menyimpan data sementara. Tanpa memori, prosesor tidak akan bisa berfungsi dan tanpa prosesor, memori tidak akan memiliki tugas untuk dilakukan. Sedangkan hubungan prosesor dan memori sendiri itu sangat erat. Prosesor memerlukan memori untuk menyimpan data yang akan diolah. Sementara memori membutuhkan prosesor untuk memproses data tersebut. Kinerja komputer secara keseluruhan sangat bergantung pada seberapa baik prosesor dan memori bekerja sama. Oleh karena itu, memahami cara kerja keduanya sangat penting untuk memahami teknologi komputer. Selanjutnya, penutup dan kesimpulan. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa prosesor dan memori adalah dua komponen inti dalam komputer. Prosesor berperan sebagai pengolahan data, sedangkan memori menyediakan ruang untuk menyimpan data dan instruksi. Keduanya saling bergantung dan bekerja sama untuk memastikan komputer dapat berfungsi dengan baik. Pemahaman tentang cara kerja prosesor dan memori membantu kita untuk lebih memahami teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Hal ini juga menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi komputer di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.